Angelin yang awalnya dilaporkan hilang pada tanggal 16 Mei 2015, akhirnya ditemukan tewas mengenaskan pada tanggal 10 Juni 2015 atau hampir 2 minggu setelah dilaporkan hilang. Jenazah bocah 8 tahun ini ditemukan dalam kondisi dikubur di halaman belakang dekat kandang ayam di dalam rumah ibu angkatnya yang berinisial MM di Jalan Sedap Malam, Kota Denpasar. Hasil otopsi terhadap jenazah Angelin menunjukkan banyak ditemukan luka lebam pada sekujur tubuhnya. Luka bekas sundutan rokok dan jeratan tali juga ditemukan pada leher bocah perempuan ini. Teka-teki dugaan penyebab kematian Angelin kian mengerucut pada sosok si ibu angkat yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan berencana. Namun perlawanan pun terjadi. Hari Rabu 2 Juli 2015, kuasa hukum MM mengajukan pra-peradilan atas penetapan tersangka pembunuhan berencana ini ke Pengadilan Negeri Denpasar. Kalau menetapkan orang tersangka kan mesti ada alat bukti. Kalau sudah cukup, ya sudah. Kalau tidak cukup, tolong dilepaskan. Kan mengajukan pra-peradilan bukan untuk menang-menangan, tapi itu hak dari seorang tersangka. Kan itu hak yang bersangkutan untuk menolak. Namun demikian, proses penyidikan terus berjalan. Tak mudah mencari siapa pembunuh Angelin. Selubung gelap kematian gadis cilik 8 tahun itu belum juga tampak, meski bukti dan saksi sudah di tangan polisi. Penyidik pun kini menghadapi persoalan baru karena pihak ibu angkat Angelin mengajukan pra-peradilan ketika dijadikan tersangka pembunuhan berencana. Apa bukti polisi untuk menangkis serangan ini? Realitas segera kembali. Yang mempercepat MM jadi tersangka sebenarnya adalah karena ulah kuasa hukumnya sendiri. Disampaikan kepada Bang Hotman Paris, tuduhan mengatur BAP adalah tuduhan yang sangat serius. Jadi sebelum dia menyampaikan sesuatu, harusnya dia datang ke lapangan dan tahu situasi yang sebenarnya. Jangan menghembuskan isu. Tahu apa tujuannya? Hanya untuk menggaling dana. Mereka memasukkan ke media sosial hanya untuk mendapat simpati dari masyarakat. Oh, ada keluarga yang kehilangan seorang anak dan butuh bantuan, maka datanglah uang. Gelap dan penuh misteri, begitulah kisah tragedi kematian Angelin yang telah membuat geger masyarakat. Ada banyak teka-teki yang belum terjawab atas kematian gadis kecil ini. Polisi memang telah menetapkan ibu angkat Angelin sebagai tersangka utama pembunuhan. Namun apa motif pembunuhan masih penuh tanda tanya. Apalagi sejak awal seperti ada upaya untuk menggiring opini kalau gadis kecil Angelin hilang entah kemana. Kecurigaan ini ditandai dengan laporan ke polisi serta pengumuman hilangnya Angelin di jejaring media sosial. Padahal bisa jadi gadis kecil itu sudah terkubur di halaman rumah ibu angkatnya sejak diumumkan hilang. Berikut penelusuran tim Realitas yang kembali mencoba mengumpulkan keping-keping cerita kematian. Inilah sosok ibu angkat Angelin yang berinisial MM. Babak terbaru kasus pembunuhan gadis cilik Angelin ditandai dengan ditetapkannya si ibu angkatnya ini sebagai tersangka utama pembunuhan. Tuduhannya tidak main-main, yakni melakukan pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati. Hari Selasa pagi 30 Juni 2015, Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri Cabang Denpasar kembali sibuk menyambut si ibu angkat Angelin yang akan kembali menjalani pemeriksaan dengan menggunakan alat deteksi kebohongan. Hanya saja, ibu angkat Angelin ini malah bungkam di hadapan penyidik. Ia menolak diperiksa sebagai tersangka. Kita keberatan dan ibu juga keberatan karena alasan apa? Sudah 2 kali diperiksa dan sudah ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan. Bukankah seharusnya semua alat bukti dulu ada,
semua hasil lie detector, keterangan puslap 4, semua, barulah seseorang ditetapkan sebagai tersangka. Kalau sekarang sudah ditetapkan sebagai tersangka pembunuh, untuk apa lagi dilakukan? Makanya berulang kali saya bilang, kalau semua sudah cukup alat bukti, ajukanlah ke pengadilan, kirim ke kejaksaan. Jadi segala macam pemeriksaan maupun lie detektor alatnya tidak akan kami lakukan. Polisi sebelumnya hanya menjadikan ibu angkat Angelin sebagai tersangka dalam kasus kematian Angelin dengan tuduhan pasal penelantaran anak. Sedangkan pelaku utama pembunuhan adalah seorang pembantu di rumah ibu angkat Angelin berinisial ATH. Belakangan, tuduhan makin berat dan justru ibu angkat Angelin ini dituduh sebagai pelaku utama pembunuhan. Saya mau kasih tahu nih keberatan-keberatan kita. Kapolda mengatakan setelah pemeriksaan lie detector, Agus banyak benarnya. Pertama kita tanyakan, kalau banyak benarnya artinya ada kebohongan. Yang mana yang dipegang, kebohongannya atau kebenarannya, yang kata Kapolda. Yang kedua, kenapa hasil lie detector yang dilakukan 2 kali oleh penyidik tidak diumumkan? Saya yang umumkan untuk Ibu Margaret. Tidak ditemukan kebohongan. Ya, ibu angkat Angelin ini memilih aksi tutup mulut setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan berencana. Lain halnya jika ibu angkat Angelin ini diperiksa sebagai saksi untuk tersangka lain, yakni mantan pembantunya sendiri yang berinisial ATH di Polresta Denpasar. Sebagai tersangka tidak mau diperiksa. Sebagai tersangka pembunuhan. Sebagai saksi untuk tersangka Agustinus, dari kemarin sudah memberikan keterangan dan tetap akan kooperatif sebagai saksi. Kenapa sebagai tersangka tidak mau diperiksa? Kapolda sudah menyatakan sudah punya alat bukti. Ya kan? Buat apa diperiksa lagi? Tujuan pemeriksaan adalah mencari dan menemukan alat bukti. Ya. Kita dari awal kan menyatakan bahwa kita tidak terkejut dengan adanya penetapan tersangka. Karena begitu Agus berubah, Kapolda sudah menjanjikan akan ada tersangka baru. Gitu. Karena itu kita melihat ada indikasi tekanan publik. Dan kita dari awal sama sekali tidak setuju kalau penetapan tersangka seseorang itu didasarkan keterangan Agus yang berubah-ubah. Semua keterangan yang berubah di depan penyidik Polres, bukan di penyidik Polda. Jadi sampaikan kepada Bang Hotman Paris, tuduhan mengatur BAP adalah tuduhan yang sangat serius. Jadi sebelum dia menyampaikan sesuatu, harusnya dia datang ke lapangan dan tahu situasi yang sebenarnya. Jangan menghembuskan isu. Nanti diminta pertanggungjawaban sama orang, ya. Kecurigaan kita adalah Agus itu di BAP yang pertama di Polres kok bisa mengaku sudah memperkosa berkali-kali sebelumnya. Kalau Angelin diperkosa berkali-kali, masa anak kecil nggak ketahuan diperkosa? Kan Angelin kan cuma hanya umur 8 tahun, kalau diperkosa pasti ketahuan dong. Tapi kemudian tidak ada bukti pemerkosaan. Atau penyidik tidak mendapatkan bukti pemerkosaan. Yang mempercepat MM jadi tersangka sebenarnya adalah karena ulah kuasa hukumnya sendiri. Oke? Kenapa saya bilang begitu? Pertama, dari awal penunjukannya aja publik sudah marah. Kenapa harus pengacara terkenal ditunjuk? Padahal yang bertengkar itu kan yang berperang di sini kan antara majikan sama pembantu miskin dari Sumba. Jadi seolah-olah Hotma itu disewa untuk melawan kepentingannya Agus, pembantu miskin dari Sumba gitu loh. Polisi memang telah mengaku memiliki bukti-bukti baru dalam kasus kematian Angelin. Bukti yang membalik hasil pemeriksaan awal ketika kasus pembunuhan Angelin terungkap. Awalnya, menetapkan mantan pembantu rumah tangga keluarga angkat Angelin berinisial ATH sebagai tersangka utama pembunuhan. Sedangkan si ibu angkat berinisial MM ini dijadikan tersangka kasus penelantaran anak. Namun, kini peran mereka berbalik. Peran dari kedua
orang tersebut berbeda. Yang satu yang menyebabkan kematian, ya, sedangkan AG yang membantu untuk menguburkan jenazah Angelin. Kita melakukan penyidikan itu dibatasi masa penahanan tersangka. Jadi sebelum habis masa penahanan tersangka, berkas perkara harus sudah dinyatakan lengkap